Kalau misalnya lagi ada masalah Kak Roma, pasti rasa syukurnya akan sulit untuk dilakukan Kak Roma. Ini ada tipsnya Kak Cece. Apa itu Kak kegiatan bersyukurnya? Pertama adalah tidak mengeluh. Yang kedua adalah tidak diumbar kesedihannya atau masalahnya. Yang ketiga adalah tetap husnuzon sama sang pencipta. Hanya 3 itu aja yang aku lakukan. Whatever happen, jangan menyerah. Agar LOE atau manifesting terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki rasa syukur. Kenapa bisa begitu Kak Roma? Jadi di situ tuh ada tujuannya. Dia nggak semerta-merta hanya bersyukur tanpa ada yang namanya tujuan. Kayak gitu. Itu cara bersyukur yang baik. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan suatu rezeki, alhamdulillah aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji 5 juta. Misalnya kayak gitu. Aku menikmati, aku mensyukuri, alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan rezekiku di bulan depan, di tahun depan, di 3 bulan kemudian untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji 2 digit sehingga aku bisa menabung sekitar 5 juta per bulan. Seperti itu. Jadi bersyukurnya itu kita syukuri segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, lalu kita taruh di dalam rasa syukur kita itu ada tujuan lainnya. Kayak gitu. Jadi nggak mentok di situ. Alhamdulillah bisa makan. Nggak sampai di situ aja. Kamu harus buat tujuan ke depannya kayak gitu. Oke? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kita serahkan ke Cece. Jadi gini Kak Roma, sebagai manusia pasti pernah mengeluh ya Kak Roma. Lantas ini bagaimana cara agar kita bisa mengeluh dalam vibes positif? Apakah bisa Kak Roma? Masya Allah, tabarakallah, wajar sih ya Kak Cece ya. Sebagai manusia kita mengeluh itu wajar banget. Siapa sih manusia yang gak pernah ngeluh? Gila itu dok robot kayaknya. Gak ada hati ya. Iya, dia berarti gak ada perasaan kalau sampai dia gak bisa ngeluh. Teman-teman semua yang ada di ruangan ini, meskipun kita sebagai orang yang melakukan LOE, yang belajar positive thinking, yang belajar melakukan tindakan afirmasi, masih bisa kok kita mengeluh. Tapi masalahnya Kak Roma, aku sudah belajar untuk berpikir positif terus kalau aku kembali mengeluh, kembali ke awal dong. Enggak, ada caranya. Ada caranya. Dan beberapa video aku juga memberikan pembelajaran kepada teman-teman mencampurkan keluhan dan rasa syukur itu bisa. Alhamdulillah hari ini aku capek. Ya. Rasa tulangku mau remuk. Tapi aku bersyukur karena aku masih bisa kerja. Ya. Misal, alhamdulillah hari ini aku punya masalah yang membuat kepalaku pusing, 7 keliling, dan syukurnya, alhamdulillahnya lagi, masih bisa diselesaikan dengan baik. Lihat, ada keluhan, ada campuran syukur di situ. Jadi kalimat keluhannya di awal, kalimat syukurnya terakhir, atau kalimat syukurnya pertama, kalimat keluhannya lalu ditutup dengan kalimat syukur. Ini ada formulanya. Oke, kalau kita mau menggerutu gitu ya Allah ya Rabbi kok bisa lah cuman segini dapatnya ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Allah masih bisa dapat pekerjaan yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah diberi yang lebih banyak di minggu depan, di hari depan, di tahun depan kayak gitu. Tindakan bersyukur merupakan salah satu tindakan dengan vibrasi paling memiliki magnet terkuat di alam semesta ini. Ya, itulah kenapa 5 syarat LOE. Pertama itu adalah bersyukur. Bersyukur, maka akan aku tambahkan. Allah juga sudah menjanjikan, bukan? Allah sendiri loh yang ngomong. Makanya di nomor pertama adalah bersyukur. Bersyukur ini harus dilakukan, meski dalam keadaan paling sulit sekalipun. Itulah kenapa manusia wajar kalau mengeluh, tapi tutup dengan kalimat bersyukur di akhirnya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah orang-orang yang melakukan LOE akan lebih gampang terjadi LOE di dalam hidupnya ketika dia sering-sering melakukan tindakan bersyukur? Iya. Karena dia memiliki vibrasi dengan magnet terkuat di muka bumi ini.
yang dia akan menarik segala apapun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam hidup kita. Ingat hukum semesta, frekuensi yang sama akan saling tarik menarik. Semakin disyukuri, semakin hambaku bersyukur, maka akan aku tambahkan. Seluar biasa itu guys. Apalagi ditambah dengan ikhlas, ditambah dengan self love, ditambah dengan bahagia dan diusahakan. Apa nggak gacor hidup kita? Ya Kak Cece ya. Betul banget Kak Roma. Kalau menurut Kak Cece, bersyukur itu sulit nggak? Ada sulitnya, ada tidaknya. Mungkin di saat kita lagi ada masalah, bersyukur itu sulit untuk kita keluarkan ya. Nah, benar. Nah, ini lagi nih. Balik lagi pertanyaannya. Kalau misalnya lagi ada masalah Kak Roma, pasti rasa syukurnya akan sulit untuk dilakukan Kak Roma. Ini, ada tipsnya Kak Cece. Kalau sedang ada masalah, oke? Jika kita tidak mampu melakukan afirmasi, maka lakukan visualisasi. Kak Cece mau di-spill nggak? Boleh. Ketika lagi ada masalah, jangan direnungi. Teman-teman jangan direnungi masalahnya. Jangan. Malah makin suntuk. Malah makin riwet kepalanya tuh. Jadi harus gimana Kak Roma? Tutup matanya. Tutup Oke? mata. Okay. Tidur ya Bukan sih? mati, bukan tidur. Terus apa dong? Bukan. Jadi matanya ditutup. Oke? Bayangkan ketika ya segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita dengan luar biasanya sehingga masalah kita itu bisa selesai. Bayangkan hal-hal yang membuat hidup kita itu bahagia. Entah itu tembus target dalam pekerjaan kita, entah itu penjualan kita naik meroket, entah bisnis kita luar biasa maju, entah itu kita dapat berjodoh di tahun ini kayak gitu. Dan entah kita menikah di tahun ini, entah kita dapat pekerjaan yang luar biasa di tahun ini kayak gitu. Jadi bayangkan yang baik-baik. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya Kak Cece ya, orang-orang yang mendapatkan masalah ya atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya gerbang pintunya lagi dibuka tau Kak Cece. Oh gitu. Ya, tergantung respon kita bagaimana. Berarti seharusnya kita berbahagia ya, Ya, dapat masalah ya. betul. Itu gimana bilangnya ya Kak Cece ya? Kalau misalnya kita sudah mulai memiliki vibrasi yang tinggi, bahkan apapun yang ada di hadapan kita akan berpikir, ini hanya fase. Insya Allah akan ditolong, insya Allah akan selesai, insya Allah akan dimudahkan, dan ini adalah gerbang pembuka agar kita bisa melakukan visualisasi. Oke guys, dicatat ya guys ya, dicatat. Buat yang sudah beli buku catatan di keranjang kuning aku, terima kasih banyak. Bukan, aku tidak mau membina teman-teman yang ada di dalam ruangan ini untuk punya mental gratisan, enggak. Kita mau jadi raja, bukan mau jadi dayang-dayang, oke? Nah, mental raja itu tidak suka yang gratisan. Oke, buat teman-teman mahasiswa atau siapapun lah, tapi saya lebih prefer sama mahasiswa karena semakin dini untuk belajar hal yang baru, semakin dini untuk belajar membuka pikiran, mengubah mindset, mengubah perasaan, memonopoli diri agar kehidupannya jadi makin lebih sukses kayak gitu Kak Cece ya. Hal paling luar biasa yang terjadi dalam hidup Kak Roma akibat dari rasa syukur itu apa sih Kak Roma? Wah, ini kita gali masa lalu. Gali lagi, nggak apa-apa ya. Teman-teman semuanya, aku tidak menjual kesedihan. Itulah kenapa aku tidak pernah lagi mau mengungkit permasalahan hidupku. Kalau aku bercerita tentang masa laluku, maka aku akan bercerita dengan rasa bahagia karena aku tidak mau menarik simpati dengan rasa kesedihan. Oke? Rasa bersyukur yang aku lakukan paling luar biasa dampaknya di dalam hidup aku adalah aku tidak merasa bahwa aku orang paling menyedihkan di muka bumi ini. Itu pertama. Yang kedua, aku tidak mau mengumbar kesedihan. Tidak mengeluh, tidak mengumbar kesedihan juga termasuk dalam tindakan bersyukur, guys. Segimanapun susahnya hidupku di tahun kemarin, di tahun 2022. Alhamdulillah. Yang ketiganya adalah aku selalu bersyukur dan aku selalu husnuzon. Aku selalu berpikir yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Aku pasti melewati fase ini. Ini hanyalah fase. Ini hanyalah fase. Ada 3 ya guys. Oke? Hal paling luar biasa yang terjadi di dalam hidupku yang pernah aku lakukan dalam kegiatan bersyukur. Apa itu kegiatan bersyukurnya? Pertama adalah tidak mengeluh. Yang kedua adalah tidak diumbar kesedihannya atau masalahnya. Yang ketiga adalah tetap husnuzon sama sang pencipta. Hanya 3 itu aja yang aku lakukan. Dan hal yang paling luar biasa adalah aku diterima kerja.
aku diterima kerja. Setelah sekian tahun, pertama, memang aku tidak sepenuhnya menganggur, aku akuin itu. Aku kerjanya serabutan. Mulai dari bisnis pokat kocok, bisnis minuman, ya, dan bisnis minuman teh manis. Tapi Kak Roma itu kan bisnis minuman, berarti Kak Roma punya uang, siapa bilang? Aku menggunakan yang namanya sistem investasi. Investasi ini gagal total. Dan aku harus menanggung kerugian puluhan juta. Belasan. Dan sekarang, alhamdulillah sedikit lagi akan lunas. Sebagai Muslim, kita harus membayar utang. Karena ketika kita meniatkan untuk membayar hutang, maka Allah akan memudahkan rezeki kita untuk bisa melunasi hutangnya. Oke? Jadi selalulah berpikir yang baik kepada Sang Pencipta. Dan ketika bisnis yang agak lumayan gede ini gagal, saya mulai buka bisnis yang lain. Saya tidak mau diam. Gak mau merenungi nasib. Padahal udah gagal bisnis, tapi saya masih mulai bisnis lagi, mulai lagi. Dan yang paling luar biasa itu kenapa bisa diterima kerja Kak Roma? Iya. Kenapa diterima kerja yang paling luar biasa momentumnya? Pertama di situ saya lagi susah yang beneran susah. Bahkan alhamdulillahnya untuk membayar sewa rumah, bukan rumah, sewa kontrakan itu sampai biaya hidup dipangkas sampai 10.000 per hari. Itu sakitnya luar biasa. Yang mungkin kalau diingat di hari ini adalah rasa laparnya. Ketika apalagi di bulan Ramadan, mau beli takjil itu harus mikir sampai 10 kali. Banget ya kalau diingat ya Kak Roma ya. Ya. Itulah kenapa guys, jangan menyerah. Tolong diambilin dong, Dek. Jangan menyerah. Whatever happen, jangan menyerah. Agar LOE atau manifesting terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki rasa syukur. Kenapa bisa begitu Kak Roma? Lantas, apakah orang yang tidak bersyukur akan sulit melakukan manifesting dalam hidupnya? Ya, mohon maaf. Orang-orang yang tidak pandai bersyukur, orang-orang yang tidak pandai dalam melakukan kegiatan bersyukur, maka akan sulit melakukan atau merealisasikan apapun yang dia inginkan atau yang dia impikan dalam tindakan manifesting. Sulit. Kenapa sulit? Karena vibrasinya nggak nyampe. Segala sesuatu impian kita itu vibrasinya atau frekuensinya itu ada dalam high frekuensi. Hal-hal luar biasa yang ada di dalam impian kita itu berada dalam tingkatan high frekuensi. Dan orang-orang yang tidak bersyukur, orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang masih iri dengki, orang-orang yang masih pendendam, dia berada pada low frekuensi. Low dan high tidak akan pernah bisa bertemu. Tidak akan. Bagaimana caranya supaya kita selaras sama dengan apa yang kita impikan di dalam manifesting kita? Ya kita harus bersyukur dulu. Syukuri, maka akan aku tambahkan. Ingat selalu perkataan itu. Nah ketika kita bersyukur maka ikhlaskan segala kesulitan, segala masalah, masa lalu, kegagalan, segala-galanya. Keinginan atau bukan keinginan. Impian kita itu ikhlaskan. Oke? Lalu setelahnya kita belajar untuk melakukan self-love. Agar apa Kak Roma? Agar kita bisa full bahagianya. Lalu setelah kita bahagia maka kita usahakan. Usahakannya ini gak usah sampai kayak bekerja 24 jam dalam sehari. Enggak kayak gitu guys. Allah gak nyuruh kamu untuk berusaha. Allah menyuruh kamu untuk bersyukur. Ini to be good to be true. Ya. To be good to be true gitu loh Kak Cece. Gitu ya Kak Roma ya. Oh gitu kan. Jadi apakah Kak Cece gak percaya? Percaya. Percaya banget malah.
Kak Cece pernah nggak ngalamin dimana Kak Cece berusaha setengah mati tapi uangnya masih tidak sebanding dengan pekerjaan yang sekarang seperti itu? Untuk sampai saat ini belum ya. Mungkin Tapi dibanding dulu lebih bagus yang sekarang apa yang kemarin Kak Cece? jauh dari yang dulu itu jauh banget. Sekarang lebih alhamdulillah disyukurin ya. Iya, semakin bersyukur semakin bertambah bukan Kak Yes, Cece? betul. Mungkin karena akunya orangnya berpikiran kalau rezeki itu bakalan datang lagi gitu. Berarti ikut Hai Roma juga lumayan ya Kak Cece ya? Wah, itu sangat terbantu ya. Apalagi saya dekat sekali ya sama Kak Hai Roma, jadi lebih Masya Allah, kayak tabarakallah. seminar gratis langsung nih. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Oke, mari kita lanjut Kak Cece.